Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan para Awakener yang sedang dibombardir oleh banyaknya jumlah monster yang muncul pada wave kali ini. Dan di sisi lain diperlihatkanlah Xiaolyung yang nampak akan menyelamatkan dirinya sendiri sembari membawa beberapa barang di dalam sebuah tas. Tetapi tiba-tiba saja langkahnya terhenti karena dihadapkan oleh dinding merah yang menjulang tinggi ke atas langit. Dan sembari berdiri dengan tubuh yang gemetar, Xiaolyung pun bergumam, apa ini pilihan yang tepat? Bagaimana kalau di balik ini justru ada monster yang lebih banyak? Haruskah aku kembali? Tapi Kwon Sung Il sudah mati. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Xiaolyung yang melirik ke arah belakang karena dia menyadari bahwa ada sesuatu yang datang di tempat itu. Dan nampaknya kini diperlihatkanlah ada beberapa sambaran petir berwarna biru yang mencoba membantu Kwon Sung Il yang kini terbaring lemas diakibatkan diserang oleh banyak sekali monster. Namun bukan hanya menyasar monster yang menyerang Sung Il sebelumnya, diperlihatkanlah sambaran petir biru itu juga menyelamatkan para Awakener yang masih mencoba bertahan di sana. Dan dari atas langit diperlihatkanlah kemunculan dari Sunho yang nampak kini sudah babak belur karena diakibatkan pertarungannya yang sebelumnya. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa salah satu lengan dan kakinya kini telah terputus. Melihat hal itu, Sung Il nampak menyadarinya dan berkata, Odin, apakah itu kau? Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah muncul jendela notif di hadapan mereka semua. Sistem telah diubah, kategori box telah dipisahkan. Target yang pertama adalah random skill box, kedua random item box, dan yang ketiga random insignia box. Box peningkatan ability spesifik, yang kelima box peningkatan skill spesifik, dan keenam box peningkatan trait spesifik. Tapi nampaknya orang-orang tidak mempedulikan jendela notif yang ada di hadapannya karena mereka begitu kegirangan melihat kehadiran sosok dari Sunho dan berkata, Odin kembali, Odin telah kembali. Melihat hal itu, Xiaolyung pun nampak keringatan dengan tubuh yang bergetar. Dia pun bergumam, ekspresi wajahku, tetap tenang. Buatlah seakan-akan aku bersyukur atas kembalinya Odin. Khawatirkanlah luka-lukanya Odin. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sung Il yang mencoba membopong tubuh dari Sunho yang kini salah satu lengannya dan kakinya terputus. Namun tampaknya mereka disorak-soraki dengan rasa yang penuh semangat oleh para Awakener lain yang masih selamat di tempat itu. Dan beralih ke sisi Xiaolyung yang bergumam, jadi jangan buat kesalahan lagi kali ini. Dan beralih ke sisi Sunho yang berkata, setelah ini jangan pernah pergi dari sampingku, lindungi aku sampai aku bangun. Sung Il mendengarkan perintah itu. Di sini Sung Il pun menjawab, oke, jangan khawatirkan hal itu. Dan beralih ke sisi Xiaolyung yang berkata, tunggu saudara Sung Il, tolong dengarkan apa yang akan kukatakan. Tetapi nampaknya di sini Sung Il tidak mempedulikan semua hal itu karena dia sudah bersiap untuk menghajar Xiaolyung menggunakan sebuah gada yang berada tepat di tangannya. Dan tanpa ragu-ragu nampaknya di sini Kwon Sung Il menghabisi nyawa dari Xiaolyung yang mencoba mengkhianatinya sebelumnya. Dan setelah beberapa jam berlalu diperlihatkanlah Sunho yang nampak terbaring di dalam sebuah ruangan dan nampaknya luka-lukanya telah diperban oleh Kwon Sung Il yang nampak berada tidak jauh dari tempatnya. Dan nampaknya di sini Sung Il sedang menatap challenger box yang ada di hadapannya. Sembari itu dia pun bergumam, aku mendapatkan 5 box silver. Seorang pria harus berjuang untuk menjadi kuat. Tidak, aku hampir mati kali ini karena aku yang terlalu lambat. Ini apa yang kubutuhkan untuk ditingkatkan sekarang ya. Aku akan memilih box peningkatan dexterity. Dan diketahui di sini bahwa para player yang berada di dalam stage milik dari Sunho di sini sudah mampu memilih kotak apa yang mereka butuhkan dan kotak apa yang mereka pilih diakibatkan pertarungan challenger yang diselesaikan oleh Sunho sebelumnya. Dan tidak lama setelah itu muncullah banyak jendela notif di hadapan Sung Il. Box silver dexterity telah dibuka. Dexterity telah meningkat sebanyak 11. Tapi nampaknya di sini Sung Il tidak hanya membuka satu box dexterity, tetapi ada banyak sekali
box dexterity yang ia buka sampai dexterity-nya itu sudah mencapai angka 92, yang tepatnya masih berada di ranking F. Dan setelah membuka semua silver box-nya itu, diperlihatkanlah Sung Il yang nampak kesal dan berkata, "Ku dengar hadiahnya itu antara 11 poin dan 40 poin, tapi aku hanya mendapat 15 dan 11 poin tiap kali aku membuka satu silver box. Keberuntunganku ampas sekali." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan itu. Melihat hal itu, Sung Il pun mencoba menyambutnya, dan wanita itu pun berkata kepadanya, "Ku dengar kau sedang mencari seorang healer." Dan di sini Sung Il pun berkata, "Ya, tepat. Apa kau seorang healer, Nona?" Tetapi di sini wanita itu menjawab, "Ya, aku adalah seorang healer, tapi jasaku bisa dibayar dengan Magic Stone." Mendengarkan hal itu sontak membuat Sung Il menjadi sangat emosi. Dengan aura berwarna merah keluar dari sekujur tubuhnya, dia pun berkata, "Coba katakan itu sekali lagi." Tapi di sini wanita itu berkata, "Kebanyakan dari Magic Stone kan sudah ada padamu." Dan beralih ke sisi Sung Il yang mengatakan, "Jadi kau ingin aku untuk membayarmu untuk menyembuhkan Odin ya? Apa kau tidak tahu kalau Odin sudah menyelamatkan nyawamu, ha?" Dan setelah itu beralih ke sisi wanita, dia pun bergumam, "Mungkin akan lebih menguntungkan untukku kalau menyembuhkannya secara gratis. Tapi aku tak merasa seperti itu. Melihat bagaimana Odin ingin menggunakan Magic Stone sebagai mata uang, dia orang yang logis dan bisa jadi seseorang yang bekerja di sektor keuangan sepertiku. Aku akan bertaruh kepada hal itu." Dan setelah memikirkan hal itu dalam-dalam, lanjutlah si wanita ini berkata, "Odin tidak ingin disembuhkan secara gratis, bukan?" Mendengarkan hal itu, Sung Il pun memegang wajahnya dan berkata, "Apa maksudmu gratis? Dia kan telah menyelamatkan nyawamu." Kau bilang namamu itu Sua ya? Baiklah, ambil semua Magic Stone yang kupunya. Sialan kau." Namun di sini Sua berkata kepada Sung Il, "Tidak, aku hanya akan mengambil 10 biji saja." Mendengarkan hal itu, di sini Sung Il pun melirik ke arahnya sembari berkata, "Ya, terserah kau sajalah." Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Sua yang menggunakan skillnya yang bernama Cure Body untuk menyembuhkan tubuh dari Sun Ho. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah proses penyembuhan itu telah berakhir, dan Sua pun berkata, "Kau bisa beristirahat juga." Namun di sini Sung Il berkata, "Kenapa aku harus mempercayaimu?" Dan kembali Sua melanjutkan, "Kita perlu mempercayai satu sama yang lain, bahkan di waktu-waktu seperti sekarang." Namun di sini Sung Il berkata kepadanya, "Caramu mengatakan omong kosong seperti itu, kau malah seperti bajigur itu. Jika kau bertingkah seperti orang itu, aku tidak akan segan-segan padamu meskipun kau seorang perempuan. Berhentilah berpikir yang tidak perlu dan fokus saja pada penyembuhannya." Namun tidak lama setelah proses penyembuhan itu dilakukan, tiba-tiba saja si Odin alias Sun Ho di sini langsung membuka matanya. Melihat hal itu, Sung Il nampak senang dan berkata, "Odin, kau sudah sadar ya? Akhirnya aku bisa menghela nafas yang lega." Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Sung Il yang memperkenalkan wanita yang berada di hadapannya dan berkata, "Dia adalah orang yang menyembuhkanmu, bekerja keras sepanjang hari dan namanya adalah Sua." Dan beralih ke sisi Sua yang berkata, "Aku tidak melakukannya secara gratis." Dan lanjut diperlihatkan Sun Ho yang berkata, Berapa banyak yang kau minta?" Namun di sini Sua berkata, 10 Magic Stone." Mendengarkan hal itu, di sini Sun Ho pun menghela nafas yang panjang dan berkata, Kedengarannya itu sudah cukup. Apa kau pemimpin yang baru?" Namun di sini Sua mengatakan, "Tidak, aku adalah dewan sekarang." Dan diketahui sistem yang dibuat oleh Cheolyung tetap dipertahankan. 20% dari seluruh Magic Stone yang didapat digunakan untuk dana kota. Ke-10 anggota yang mengurus hal itu menjadi organisasi seperti kedewanan dan juga mengambil bagian dalam kepemimpinan. Dan setelah itu diperlihatkanlah Sun Ho yang mulai mengenakan bajunya dan berkata, "Apa pekerjaan yang kau lakukan sebelum datang kemari?" Dan di sini Sua pun menjawab, "Aku bekerja di Yeoudio." Mendengarkan kata itu, di sini Sun Ho pun bergumam sejenak, "Kupikir dia cukup pintar, jadi dia salah satu dari mereka ya." Dan lanjut, di sini Sua pun ingin bertanya kepada Sun Ho dan berkata, "Odin, apa kau juga?" Namun belum sempat menyelesaikan pertanyaannya, tiba-tiba saja Sun Ho menyela dan berkata, "Itu benar, aku bekerja di Telestar Investment."
Mendengarkan kata Telestar Investment, di sini wajah dari Sua menjadi berbinar-binar dan berkata, "Telestar Investment, bukankah itu milik Jessica? Ya ampun, dia berada di satu perusahaan dengan panutanku." Dan lanjut diperlihatkan Sunho yang bergumam, "Jadi dia bereaksi terhadap Jessica ya? Tingkat kecerdasannya itu membantu. Akan kuobservasi dia untuk sementara waktu." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sunho sedang berjalan-jalan didampingi oleh Sung-il. Namun di saat dia sedang berjalan-jalan diperlihatkanlah ada beberapa orang yang sedang memperjualbelikan insignia harga mulai dari 20 Magic Stone. Swiftness, Healing, Raven, dan Restraint juga diperjualbelikan. Di lingkungan yang mengerikan di mana orang-orang ditarik ke tempat tak terduga untuk bertarung dalam pertempuran yang mengerikan untuk bertahan hidup. Tukar-menukar barang mulai berkembang dan orang-orang menghitung harga barang di antara mereka sembari membuat strategi. Meskipun mereka terlihatlah tidak ada seorang pun dari mereka yang nampak putus asa. Ini baru pemandangan yang aku inginkan. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang menghampiri salah satu pedagang kaki lima di sana dan berkata, "Berapa harga insignia of healing?" Dan setelah itu Shin pun sedikit menjelaskan. Ketika wave terus berlanjut sampai wave ke-6 dan ke-7, orang-orang mulai terbiasa untuk bertarung. Korban berhenti berjatuhan saat melewati wave ke-6 dan jumlah orang yang terluka terus menurun juga. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah The Guide telah muncul di hadapan mereka semua dan berkata, "Tidakkah aku memberitamu? Aku sungguh terharu berkat kalian semua. Sudah ada lebih dari 80 penyintas sekarang. Aku harap tidak ada yang dikeluarkan ketika wave terakhir." Mendengarkan kata itu, di sini orang-orang pun mulai bergumam, "Wave terakhir? Jadi itu akan berakhir di wave ke-10 ya, seperti yang diduga." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja wajah dari The Guide kini mulai berubah kembali menjadi sangar dan berkata, "Untuk menyamai kemampuan pertumbuhan kalian, aku The Guide juga sudah berusaha yang terbaik. Mohon nantikan kelanjutannya ya." Melihat semua hal itu, di sini Sunho pun berkata, "Kita akan menjadi satu-satunya yang bertindak ketika wave terakhir. Evakuasi yang lainnya, Sung-il." Dan setelah itu diperlihatkanlah Sung-il yang langsung menjalankan perintah yang diberikan oleh Sunho kepadanya. Tetapi di saat Sung-il sedang mengevakuasi beberapa orang, diperlihatkanlah Sua yang berjalan mendekat ke arahnya. Melihat hal itu, di sini Sunho pun tersenyum dan dia pun berkata, "Kau akan ikut dengan kami juga ya?" Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapan Sua. Odin mengajak Lee Sua ke dalam party. Melihat jendela notif yang muncul di hadapannya, Sua pun menjadi sangat senang dan berkata, terima kasih, akan kulakukan yang terbaik." Dan sembari berjalan diperlihatkanlah Sunho yang berkata kepada semuanya, "Sampai garis pertahananku hancur, supportlah Sung-il. Pertarungannya akan benar-benar berbeda dari apa yang telah kita lihat hingga sekarang, jadi fokuslah." Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah raut wajah dari Sunho kini tiba-tiba berubah menjadi menatap serius. Dan di sisi lain, Sung-il yang melihat kejadian yang ada di hadapannya, dia nampak tercengang. Dan entah apa yang dilihat oleh Sung-il ini, karena dia terbata-bata berkata, Tunggu, itu kita hanya menghadapi Keroco sampai sekarang." Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapan mereka semua. Quest wave telah dibuat, waktu hingga ke wave 10 adalah 0 jam 0 menit. Dan ternyata sesuatu yang membuat Sung-il terkejut sebelumnya adalah sesosok monster yang bertubuh sangat besar muncul di hadapan mereka semua. Bahkan tingginya itu menyamai gedung-gedung pencakar langit. Melihat hal itu, di sini Sung-il pun berkata, "Bukankah curang kalau mengirimkan yang seperti itu?" Dan tidak lama setelah kemunculan si monster raksasa, diperlihatkanlah dia memerintahkan para anak-anaknya untuk segera menyerang tepat menuju ke arah Sunho. Melihat hal itu, di sini Sunho pun nampak mulai menyiapkan serangannya. Sembari itu dia bergumam, ketika serangan dengan atribut yang sama ditumpu satu sama lain, efeknya akan dilipat gandakan. Jadi setelah aku mendapatkan Solar Cape of Ra, aku mendapatkan lebih banyak skill api dengan atribut api. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah jendela notif muncul di hadapan Sunho. Solar Cape of Ra telah bertransformasi menjadi Solar Blade of Ra.
Dan nampaknya serangan-serangan monster kecil yang datang menuju ke arah Sunho sebelumnya kini telah terbantai oleh kobaran api yang begitu ganas yang dilepaskan oleh Sunho sebelumnya. Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif yang lain di hadapan Sunho. Odin telah mengeluarkan Path of the Fire Demon King. Melihat hal itu, di sini Sung-il pun berkata, "Odin, apa-apaan ini? Apa kau ingin membakar kita semua sampai mati?" Tetapi di saat Sung-il sedang mengkhawatirkan itu, sebuah jendela notif muncul di hadapannya bersama dengan Sua. Party member tidak akan menerima damage di dalam area serangan. Anggota party membagikan efek dari skill di dalam area serangan. Melihat hal itu, di sini nampaklah Sung-il menjadi merasa lega. Sembari itu dia menatap senjatanya yang kini sudah dikelilingi oleh kobaran api yang sama yang digunakan oleh Sunho. Melihat hal itu, Sung-il pun berkata, "Aku tahu dia selalu memang memukau, tapi kali ini sudah di luar nalar. Apa dia masih seorang manusia?" Tapi di sisi lain, muncullah jendela notif di hadapan Sunho. Trade One with the Storm telah diaktifkan, Gift One telah diaktifkan, Sensitive One telah diaktifkan. Dan nampaknya semua insignia itu diaktifkan oleh Sunho secara bersamaan untuk melepaskan sebuah serangan tepat menuju ke arah monster raksasa. Tetapi nampaknya di sini monster raksasa itu tidak tinggal diam saja, dia mencoba menghalau serangan yang datang kepadanya. Namun sepertinya di sini Sunho terlalu overpower, jadi dia mampu melepaskan sebuah tebasan yang begitu dahsyat dan menghancurkan satu persatu tentakel dari monster raksasa yang mencoba menghadangnya sebelumnya. Sung-il yang melihat hal itu, dia pun berkata, "Apa kau bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi?" Namun keheranan yang sama dirasakan oleh Sun-a, jadi dia tidak bisa menjelaskan tentang pemandangan apa yang mereka lihat. Tetapi di saat yang bersamaan Sung-il menjadi lengah sehingga beberapa monster kecil mencoba menyerangnya. Tetapi untungnya di sini Sung-il sudah mendapatkan atribut api yang diberikan oleh Sunho sebelumnya. Jadi dengan mudahnya dia menghempaskan semua monster yang datang kepadanya menggunakan atribut api tersebut. Dan sembari bertarung, lanjutlah Sung-il berkata, "Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tidak bisa cuma berdiri bengong begitu saja. Sua, apa kau melihat kecepatanku barusan? Aku akan menggunakan gada api yang diberikan Odin ini untuk membantai mereka semua. Jangan khawatirkan aku dan tetap bersama Odin, Sua." Namun di sini Sua mengatakan, "Aku tak bisa." Dan beralih ke sisi Sung-il yang melanjutkan, "Apa maksudmu kau tak bisa?" Dan Sua pun mencoba menjelaskan kepada Sung-il, "Skillku tidak bekerja, dia masih belum menerima damage apapun." Mendengarkan hal itu, Sung-il pun berkata, "Jadi dia belum mendapatkan satupun serangan saat melakukan itu semua. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kalau kau berbohong." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja seekor monster mencoba menyerang tepat menuju ke arah Sung-il. Karena dia menjadi lengah diakibatkan percakapan sebelumnya. Tetapi dengan sangat cepatnya Sua pun menolongnya. Dan dalam sekali gerakan Sua mampu membelah dua monster yang ada di hadapannya itu. Melihat hal itu, di sini Sung-il pun nampak keheranan sembari berkata, "Mengapa dia begitu cepat? Kamu berhati-hatilah." Dan beralih ke sisi Sua yang terus saja melanjutkan pembantaiannya itu kepada monster-monster kecil yang muncul di hadapannya sembari dia bergumam, "Ada baiknya juga aku meningkatkan dexterity milikku. Aku bisa lebih berguna di pertempuran sekarang." Dan beralih ke sisi Sunho yang terus saja melanjutkan pertarungan sengitnya itu. Dan tebasan demi tebasan dengan kobaran api ia terus lepaskan terhadap monster besar yang ada di hadapannya. Sembari Sunho bergumam, padahal aku menyuruh Sua untuk fokus ke dalam healing. Dia itu bukanlah Wu Yeonha, jadi dia tidak dapat melakukan semua hal." Tetapi di saat yang bersamaan tiba-tiba saja monster besar yang ada di hadapan Sunho melepaskan sebuah tembakan yang sangat dahsyat keluar dari dalam mulutnya. Dan nampaknya serangan itu tidak mampu dihindari oleh Sunho kali ini. Melihat hal itu, Sung-il nampak khawatir dan berteriak, "Odin!" Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Sunho yang melepaskan serangan balasan menggunakan petir Odinnya dan menghantam tubuh dari monster raksasa yang ada di hadapannya, sehingga monster besar itu kini mulai bertekuk lutut
dan mulai berbaring di atas tanah. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah sebuah jendela notif yang muncul. Kamu telah mengeluarkan Odin Raat. Dan nampaknya sambaran petir yang dilepaskan oleh Sun Ho sebelumnya sebegitu kuat sehingga membuat Sung Il menjadi menutup matanya diakibatkan cahayanya yang begitu terang benderang. Dan di saat cahaya petir itu mulai meredup, Sung Il pun berkata, apa itu sudah selesai?" Namun tiba-tiba saja Sun Ho muncul tepat di sampingnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan dia pun berkata, "Tidak, itu memasuki mode invisible." Dan setelah Sun Ho mengatakan hal itu, dia pun bergumam, "Bukankah ini tingkat kesulitan yang seharusnya dihadapi di Arc 2? Tapi melihat ini di Arc 1 Scene 1, bukankah The Guide itu sungguh ingin membunuh kami semua? Mereka berdua mungkin harus mempertaruhkan nyawa mereka juga. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka berdua menikmati keuntungannya tanpa resiko juga. Jika mereka berhasil bertahan hidup pada pertempuran ini, aku akan tahu berapa nilai mereka sebagai anggota party." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sung Il yang bertarung dengan mati-matian dan mulai membantai monster-monster yang datang kepadanya. Tetapi nampaknya kondisinya juga tidak baik-baik saja karena dia sudah dipenuhi oleh cairan berwarna merah. Dan di lain sisi diperlihatkanlah bos monster itu mulai melepaskan serangan tentakelnya ke segala penjuru, yang sontak kali itu pun membuat area di sana menjadi porak-poranda. Melihat hal itu, di sini Sung Il pun mencoba bertahan dengan sekuat tenaga sembari berkata, sial, apa ini darahku atau darah darinya? Aku tak tahu yang mana itu di dalam pertempuran darah ini." Tetapi tiba-tiba saja di saat Sung Il sedang memikirkan hal itu, sebuah tentakel dari bos monster menembus tubuhnya, yang sontak kali itu pun membuat Sung Il menjadi sangat terkejut. Tetapi nampaknya di sini Sung Il tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mematahkan tentakel itu dengan sangat cepat. Dan lanjut dia pun bergumam, "Di mana si wanita sialan itu? Kenapa dia tidak membantuku di saat seperti ini?" Tapi di saat Sung Il melirik ke arah depan, diperlihatkanlah tubuh dari Sua sudah terkapar di atas jalan. Melihat hal itu, Sung Il mencoba membangunkannya dan berkata, "Bangunlah, bagaimana bisa healer tumbang paling awal?" Namun di saat Sung Il menyentuh kepala dari Sua, diperlihatkanlah ternyata kepalanya itu sudah terpisah dari badannya, yang sontak kali itu pun membuat Sung Il menjadi sangat terkejut. Bahkan di saat dia menatap wajah dari Sua, tiba-tiba saja sebuah ilusi masuk ke dalam pikirannya dari ingatannya yang lalu. Dan diperlihatkanlah wajah dari istri Sung Il berkata, "Jadi kenapa kau berbuat seperti itu? Aku tak bisa hidup bersamamu. Ayah, apa kita tidak akan pergi bersama lagi? Kau membuatku marah. Gicheol anakku, kau harus ikut bersamamu. Kau tidak pantas hidup dengan ayahmu." Mengingat semua kejadian itu, di sini nampaknya Sung Il mulai putus asa dan sembari terengah-engah dia pun berkata, Jadi ini yang dimaksud oleh mereka, hidupmu berkelabat di depan matamu tepat sebelum kematianmu." Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah tubuh dari Sung Il kini sudah terkapar di atas jalan dan berkata dalam hatinya, "Sial, tidak ada yang bisa aku lakukan tentangnya sejak dia meninggalkanku. Tapi aku akan mati seperti ini tanpa melihat putraku untuk terakhir kalinya. Tapi tetap saja Odin harus menyelamatkan dunia entah bagaimanapun caranya. Aku akan pergi duluan, Gicheol." Tetapi di sisa-sisa akhir hidupnya diperlihatkanlah Sung Il yang melihat salah satu Awakener yang seumuran dengan anaknya mencoba mendekat ke arahnya. Melihat hal itu, di sini Sung Il mengira bahwa itu adalah Gicheol, putranya yang telah meninggalkannya. Dan nampaknya diperlihatkanlah si bocil itu mencoba menyembuhkan tubuh dari Sung Il menggunakan sebuah skill healing. Sembari itu si bocil berkata, "Tuan, aku akan membantu juga." Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah sebuah jendela notif muncul di hadapan dari Sung Il. Kang Jasung telah mengeluarkan healing body. Kang Jasung telah menggunakan insignia of swiftness. Melihat si bocil itu, di sini Sung Il nampak mengenalnya dan berkata, "Kau adalah bocil yang pertama kali mendapatkan silver box setelah aku." Dan setelah tubuhnya sedikit dipulihkan, diperlihatkanlah Sung Il yang mencoba bangkit berdiri dan sembari itu dia pun berkata, "Aku akhirnya bisa bergerak.
Kau tunggulah di sini nak, aku akan membereskan ini dan kembali. Dan setelah mengatakan hal itu, diperlihatkanlah Sung Il yang menerjang tepat menuju ke arah bos monster. Dan sembari menahan serangan demi serangan yang dilayangkan tepat menuju ke arahnya, dia pun bergumam, aku mungkin akan berakhir melakukan sesuatu yang tidak berguna, tapi yang penting aku hanya perlu mengalihkan perhatian monster bajigur ini sekali dan membuat setidaknya pembukaan yang kecil, karena itu adalah tugasku. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sung Il yang menggibaskan gadanya itu tepat menghantam salah satu tentakel dari bos monster. Dan nampaknya usaha yang dilakukan oleh Sung Il itu berhasil untuk mengalihkan perhatian dari si bos monster. Tetapi di saat yang bersamaan, lagi-lagi banyak tentakel yang datang tepat menuju ke arahnya, yang sontak kali itu pun membuat Sung Il menjadi tidak berkutik sama sekali. Namun di saat dia membuka matanya, dia menyadari bahwa tentakel-tentakel dari monster itu telah berhenti bergerak, jadi dia nampak cukup keranan. Namun tidak lama setelah itu muncullah jendela notif di hadapannya. Quest Wave telah diselesaikan. Sontak hal itu pun membuat Sung Il menjadi bengong sejenak. Dia tidak percaya akan semua hal itu. Tetapi tiba-tiba saja dia tersenyum dan berkata, itu berakhir, itu telah berakhir, yeay. Dan dengan sangat semangatnya diperlihatkanlah Sung Il yang mulai bangkit berdiri dan berkata, akhirnya itu semua beres. Namun di saat Sung Il tengah meluapkan kegembiraannya itu, tiba-tiba saja dia merasakan tubuhnya menjadi sangat kelelahan. Dan pandangan yang ia lihat saat ini, dunia mulai berputar. Dan tidak lama setelah itu tubuh dari Sung Il kini terkapar tergeletak di atas jalan. Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sun Ho yang mencoba mendekat ke arahnya. Sembari itu Sun Ho pun bergumam, dia pasti telah melihat gerbang neraka, tapi dia tetap berlari kembali. Dasar ceroboh, dia sungguh sesuatu, tapi itu bagus. Dan setelah beberapa jam berlalu diperlihatkanlah Sung Il yang nampak dibaringkan di atas sebuah kasur di dalam sebuah ruangan, dan sepertinya semua luka-lukanya tengah diperban. Dan sembari itu dijelaskan bahwa setelah Magic Stone mulai memiliki harganya, kejahatan seperti pencurian dan perampokan mulai bermunculan. The Council tidak cukup untuk mengontrol situasinya. Dan tidak jauh dari posisi Sung Il yang kini tengah berbaring diperlihatkanlah Sun Ho yang berkata kepada seseorang, kau hanya perlu untuk menangani Sung Il saja. Mendengarkan hal itu, Su'a pun berkata, jadi itu maksudmu ya? Ya, aku akan bekerja dengan baik. Namun tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Sung Il yang kini telah membuka matanya dengan wajah yang sangat terkejut. Melihat hal itu, Sun Ho pun berkata, kau sudah bangun ya? Dan beralih ke sisi Su'a yang berkata, apa kau baik-baik saja? Melihat Su'a yang masih hidup, di sini nampaknya Sung Il menjadi merasa sangat terkejut dan beralih ke sisi Su'a yang berkata, aku minta maaf, aku kehilangan jejakmu saat pertarungan terjadi. Melihat hal itu, wajah dari Sung Il menjadi sangat ketakutan sembari berkata, oh Odin, aku jelas-jelas melihatnya. Gagak gadis itu kepalanya sudah terpotong dan dia mati. Mendengarkan hal itu, Sun Ho pun berkata, mungkin itu adalah halusinasi. Berapa banyak yang kau minum? Mendengarkan hal itu, di sini Sung Il nampak keheranan dan bertanya-tanya, apa? Namun Sun Ho melanjutkan, ya mungkin saja kau meminumnya tanpa sengaja. Aku membicarakan tentang darah monster. Berhati-hatilah di masa yang akan datang nanti. Ketika kau meminum darah monster, itu akan menyebabkan efek ilusi dan halusinasi. Mendengarkan semua penjelasan yang dilontarkan oleh Sun Ho, Sung Il pun mulai bergumam. Karena itu menyebar kemana-mana, beberapa mungkin tak sengaja masuk ke mulutku. Itu semua adalah ilusi. Dan lanjut diperlihatkan Sun Ho yang bertanya, beritahu semua kepadaku apa yang kau ingat. Dan nampaknya di sini Sung Il mencoba menjelaskan semuanya kepada Sun Ho. Dan setelah semua penjelasan itu selesai, Sun Ho pun mendekat ke arah Sung Il dan berkata, jadi ilusinya hanya saat melihat mayat Li Su'a. Sisanya semua kejadian tentang kehidupanmu di masa lalu ya. Dan lanjut diperlihatkan Sung Il yang berkata, ya aku juga mengingat anak itu. Mendengarkan hal itu, Sun Ho pun berkata,
Itu benar, anak itu menyelamatkanmu. Aku sudah memisahkan bagianmu sebagai hadiah untuknya, jadi kau bisa tidur lebih lama. Meskipun kau sudah disembuhkan, itu tidak akan bertahan lama jika kau tidak beristirahat. Jadi, tolong beristirahatlah yang cukup." Dan lalu Kini Shin pun beralih ke sisi bocil yang mencoba menyelamatkan Sung Il sebelumnya. Dia nampaknya sedang serius menatap layar sistem yang muncul di hadapannya. Tetapi tiba-tiba saja dia terkejut mendengarkan suara yang berkata, "Siapa namamu?" Si bocil yang mendengarkan hal itu melirik ke arah sumber suara dan nampaknya yang datang kepadanya itu adalah Sunho. Sembari itu si bocil berkata, "Namaku adalah Kang Jasung." Mengetahui nama dari si bocil, Sunho pun berkata, "Aku menyuruhmu untuk tetap bersembunyi. Kenapa kau malah keluar?" Mendapatkan pertanyaan itu, Jasung pun berkata, "Karena jika kalian bertiga kalah, maka selanjutnya akan menjadi giliran kami." Mendengarkan hal itu, di sini Sunho pun bergumam, dia bukan anak biasa. Jika dia malah menuju ke jalan yang salah, dia akan menjadi seseorang seperti utusan ke-6. Dan setelah memikirkan hal itu, diperlihatkanlah Sunho yang memberikan sebuah cincin kepada anak kecil itu dan berkata, "Ambillah ini." Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela status dari cincin itu bernama Protective Ring of the Wine Warrior, item ranking A. Ketika digunakan, penggunanya akan terkena efek Blessing of the Wine Warrior, Physical Defense 5000, Magical Defense 10.000, cooldown 14 hari. Dan setelah memberikan hal itu, lanjutlah Sunho berkata, "Kau tidak boleh memberitahu siapapun soal item ini. Kau bisa mencariku jika kau mendapat masalah suatu hari nanti." Mendengarkan hal itu, di sini Jasung pun berkata kepada Sunho, "Sungguh?" Mendengarkan hal itu, Sunho pun mengiyakannya dan lanjut berkata, "Dan gunakan ini untuk memperoleh gelar yang lebih baik. Juga jangan lupa makan secara teratur. Jika kau membawa itu ke Lisua, dia akan memberimu beberapa Magic Stone." Dan diketahui sesuatu yang diberikan oleh Sunho sebelumnya kepada si Jasung itu adalah cek dari Bank Magic Stone senilai 100 Magic Stone. Dan di sisi lain diperlihatkanlah Sung Il yang nampak sedang berbicara dengan beberapa orang yang hadir di tempat itu. Dan sembari itu diperlihatkanlah si pria berbaju putih itu berkata, "Aku hanya perlu tanda tangan di sini, bukan?" Mendengarkan hal itu, di sini Sua pun berkata, "Tanda tangan dan juga cap tanganmu di atas situ. Kontraknya ada di buku bankmu." Dan nampaknya di sini Sunho menjalankan sistem tukar menukar bank yang dijalankan langsung oleh Sua yang diketahui dia juga berasal dari dunia keuangan. Dan lanjut diperlihatkan Sua yang berkata, "Beberapa halaman akan dibubuhkan kapanpun jika dibutuhkan." Mendengarkan hal itu, pria berbaju putih pun berkata, "Bagaimana kalau itu akan dirampok?" Namun di sini Sua mengatakan kepadanya, "Karena kita tahu wajah satu sama lain, mereka tidak akan bisa menggunakan wajahmu. Tetap saja kau harus menjaganya dengan baik juga. Meski sekarang baik-baik saja, kita tidak akan bisa memastikan ketika jumlah kita bertambah." Pria berbaju putih yang mendapatkan penjelasan itu, dia pun bertanya, "Kapan jumlah kita akan bertambah?" Dan lanjut Sua pun menjelaskan, "Karena ada beberapa kelompok di luar sana seperti kita, tidakkah sesuatu seperti itu terjadi?" Dan nampaknya dugaan dari Sua itu memang benar adanya, karena kini diperlihatkan beberapa orang yang sedang mengendap-endap dan mulai memantau situasi yang terjadi. Dan salah seorang pria berambut hitam di sana berkata, "Tebakanmu benar. Di sini, di luar batas lingkaran, ada kelompok lain seperti kita." Mendengarkan hal itu, pria berkacamata pun berkata, "Kita akan dapat meningkatkan persediaan dan personil kita." Dan beralih ke sisi pria berambut hitam yang melanjutkan, "Ya, tapi apa-apaan dengan mood pada umumnya di sini? Apa mereka ke sini untuk piknik?" Dan diketahui nama dari pria berambut hitam itu adalah Huang Guanho. Dia adalah seorang gangster yang membangun kekayaannya lewat mengelola situs judi, transaksi narkoba, dan juga pinjaman dengan bunga yang tinggi. Sebagai seseorang yang paling brutal di penyamaran organisasi sebagai bisnis, Huang Guanho memiliki julukan direktur. Dan beralih ke sisi pria berkacamata yang datang bersama Huang Guanho itu berkata, "Berkat Anda direktur, kelompok kita memiliki penyintas sebanyak 34 orang, tapi orang-orang ini setidaknya berjumlah 50-an.
Dan diketahui pria berkacamata itu adalah Min Sukju. Dia adalah seorang akuntan tangan kanan dari Huang Guangho. Dan beralih ke sisi Guanho yang berkata, "Aku tidak kenal siapa pemimpin mereka, tapi dia pasti cukup kuat. Itu membuatnya jauh lebih baik. Jika aku mengalahkan pemimpinnya, sisanya pasti akan dengan mudah bergabung ke sisiku. Kita punya 34 penyintas sekarang. Ini adalah pasukan petarung yang bertahan hidup setelah yang lemah mati semua. Tidak mungkin orang-orang lemah ini dapat bertarung melawan kita." Dan beralih ke sisi wanita-wanita yang sedang mengobrol. Dan salah seorang di sana berkata, "Aku bisa tidur dengan tenang setelah sekarang kita punya bank." Mendengarkan hal itu, teman yang berada tepat di sampingnya pun berkata, "Ya, aku merasa lama-kelamaan mulai terbiasa dengan semua ini. Aku berpikir semuanya akan tetap sama sepanjang hidupku." Melihat kekhawatiran yang dipancarkan dari raut wajah temannya, si wanita berbaju pink itu pun berkata, "Jangan khawatir, kita akan keluar dari sini hidup-hidup." Tetapi tiba-tiba saja sebuah tangan menutup mulut dari wanita tersebut. Dan ternyata itu adalah Guanho yang tiba-tiba saja menusuknya dari arah belakang. Dan sembari itu Guanho pun berkata, "Tetap tenang. Jika kau menjawab pertanyaanku dengan benar, healer kami akan menyembuhkanmu." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah wanita berbaju hijau sebelumnya kini telah tewas di tempat, menyisakan wanita berbaju ungu sebelumnya. Dan sembari itu Guanho pun berkata, "Ada berapa jumlah kalian?" Dan di sini wanita itu menjawab, 80. Mendengarkan jawaban itu, Guanho pun berkata, 80 orang? Beritahu aku tentang pemimpinmu. Siapa yang mengontrol kalian semua?" Dan di sini si wanita pun menjawab, "Itu tidak seperti itu." Namun tiba-tiba saja Guanho kembali menancapkan pisaunya itu tepat menuju ke arah paha dari si wanita itu, yang sontak kali itu pun membuatnya menjerit kesakitan. Dan dengan mata yang tajam diperlihatkanlah Guanho yang kembali bertanya, "Aku hanya akan memberimu satu kesempatan." Dan di sini wanita itu pun berkata, ada pria yang bernama Odin." Mendengarkan hal itu, Min Sukju pun berkata, "Beritahu lebih lanjut soal si Odin itu." Namun di sini si wanita yang disiksa sebelumnya berkata, Kami hanya tahu kalau dia itu yang terkuat di antara kami. Aku tidak tahu lebih lanjut. Aku memberitahumu yang sesungguhnya, percayalah kepadaku." Mendapatkan jawaban itu, Min Sukju pun berkata, "Baiklah, kau bilang dia yang terkuat, bukan seberapa kuat dia." Dan di sini si wanita itu pun menjawab, "Dia mengalahkan monster sendirian, bahkan benda itu di wave terakhir." Namun di saat wanita itu baru saja menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja cairan merah bermunceratan kemana-mana. Dan nampaknya di sini Guanho berpikiran untuk menghabisi wanita itu, yang sontak kali itu pun membuat Sukju menjadi terkejut dan beralih ke sisi Guanho yang berkata, "Aku bilang kau hanya punya satu kesempatan. Omong kosong apa yang kau sebutkan ini?" Dan setelah mengatakan hal itu, lanjutlah Guanho melirik ke arah Sukju dan berkata, "Hei, tidakkah maksudmu si gendut itu adalah pemimpin mereka?" Dan pria yang dicurigai sebagai pemimpin dari kelompok itu ternyata adalah Sung Il, karena dia nampak mengenakan sebuah armor yang cukup baik di lengan kanannya. Dan setelah itu Shin pun menjelaskan, dikatakan bahwa 34 orang yang selamat berkat Huang Guanho bukanlah bualan semata. Dengan kemampuan dirinya yang hebat, naluri dia untuk berburu dengan kelompok sangat bagus untuk seukuran orang saat ini. Dan diketahui tingkat kesulitan di testing site arc pertama dari kelompok Guanho ini tidak sesulit yang dihadapi oleh Nan Sunho bersama kelompoknya sebelumnya. Dan diketahui sejak Sung Il menjadi target dari Huang Guangho, tak peduli seberapa kuat dia, hasilnya bisa ditebak. Dan lanjut kini diperlihatkan pertarungan yang sangat sengit dilakukan oleh Sung Il. Dia nampak menghajar beberapa orang yang datang menerjang kepadanya, bahkan sampai-sampai salah satu penyerang itu digunakan sebagai sebuah senjata hidup untuk menghajar manusia yang lainnya. Melihat hal itu, Min Sukju pun berkata, "Apa yang terjadi?" Dan beralih ke si Sung Il yang nampak sangat kesal dan berkata, "Serangan diam-diam, matilah kalian semua." Dan diketahui di sini tidak ada satupun serangan magic attack yang mampu melukai Sung Il.
Itu seperti kita menghadapi seekor monster buas. Dan nampaknya seseorang yang dijadikan sebagai senjata hidup sebelumnya adalah Huang Guanho yang dihajar habis-habisan oleh Sung Il. Dan dengan wajah yang sangat kesal, Sung Il pun berkata kepada Guanho, "Apa yang kalian lakukan? Kau pemimpin dari kelompok ini kan? Lakukan healing atau apapun itu. Aku akan menghancurkanmu sebanyak yang kau mau." Dan kini diperlihatkanlah Sung Il yang meremukkan kaki dari Guanho, yang sontak kali itu pun membuat Guanho menjerit kesakitan. Sembari itu dia pun bergumam, "Aku tak bisa melawan bahkan menggunakan semua insigniaku. Aku mengambil semua keuntungan dari kelompokku. Bagaimana bisa dia sekuat ini?" Dan di sini diketahui salah satu rahasia kekuatan dari Sung Il. Kenapa dia bisa menjadi sekuat itu? Karena dia adalah salah satu yang mengambil semua quest, termasuk quest rahasia, sampai wave yang keempat bersama dengan Sun Ho. Dan dia mendapatkan ranking reward saat wave terakhir. Sebagai kompensasi kesulitan saat terjadinya wave yang diubah seenaknya oleh The Guide, hadiahnya lebih baik dibandingkan testing site di tempat yang lainnya. Saat ini satu-satunya yang bisa melawan Sung Il pasti salah satu dari Awakener Association yang Awakened lebih dulu. Dan di saat Sung Il sedang mengamuk seperti itu, dia pun menghajar satu persatu para Awakener yang dibawa oleh Guanho sebelumnya. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Jasung yang sedang berlari. Sembari itu dia berteriak, "Suanuna, Sung Il di sebelah sini." Melihat hal itu, Sukju pun berkata, "Sial, banyak orang yang akan datang." Dan beralih ke sisi Guanho yang nampak sedang memohon kepada Sung Il. Sembari dia berkata, "Lepaskan, tolong lepaskan aku, Odin." Mendengarkan dirinya dipanggil Odin, di sini Sung Il pun berkata, "Aku bukanlah Odin." "Dari mana kau tahu nama itu?" Namun tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Sua yang datang menuju ke arahnya sembari berkata, "Pak Tua." Melihat kehadiran dari Sua yang sedang memapa seorang wanita, sontak kali itu pun membuat Sung Il menjadi cukup terkejut. Dan diperlihatkan Sua yang melanjutkan, "Orang itu, Nuna Jinhu telah..." Belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini Sung Il nampak mengerti bahwa dia telah menghabisi salah satu orang dari kelompok mereka. Dan dia pun menatap dengan tajam dengan aura intimidasi yang begitu kuat dan berkata, "Dasar bajigur." Dan nampaknya di sini Sung Il menghabisi nyawa dari Huang Guanho. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah bawahan dari Guanho sebelumnya. Nampak sudah ditelanjangi. Sembari itu Sukju berkata, "Kami tidak punya pilihan lain selain di bawah Huang Guanho. Kita akan mati apabila tidak menurutinya." Mendengarkan semua penjelasan itu, Sua pun berkata, "Jadi untuk bertahan hidup kalian tidak punya pilihan lain." Dan Sukju pun membenarkannya. Dan beralih ke sisi Sua yang melanjutkan, "Kita juga sama, tunggulah dengan tenang sampai kalian dihukum." Mendengarkan perkataan itu, di sini Sukju pun mengeratkan giginya sembari berkata, "Sial, sepertinya aku pernah melihat perempuan itu sebelumnya. Ingatlah, ingatlah." Dan di saat Sukju sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja dia nampak mengingat sesuatu dan berkata, Nyonya Sua, apa kau mengingatku? Ini aku, Min Sukju." Mendengarkan namanya yang dipanggil seperti itu, sontak membuat langkah kaki dari Sua berhenti. Dan dia pun melirik ke arah Sukju dan bertanya-tanya dalam hati. Dan di sini Sukju pun mencoba menjelaskan kepada Sua, "Kita pernah bertemu di Jeonil Member Night tahun lalu. Ada Direktur Min, tim 3 Finance dari Jeonil Group. Apakah kamu mengingatnya?" Dan diketahui Jeonil Member Night adalah perkumpulan yang hanya diisi oleh anggota tim dan di atasnya, baik di kantor pusat grup Jeonil dan mereka yang bekerja di anak perusahaan. Mendengarkan semua perkataan itu, Sua pun bergumam, "Aku tak bisa mengatakannya karena dia masih memakai celana dalam. Tetapi sekarang aku mengingatnya. Muka arogan yang mengabaikanku hanya karena aku seorang pemimpin dari anak perusahaan." Dan sembari itu diperlihatkanlah Sua yang mengingat kejadian sebelumnya. Di saat Min Sukju memandang remeh ke arah Sua di kala pertemuan itu. Dan kembali ke masa kini diperlihatkanlah Sukju yang memelas kepada Sua dan berkata, "Kakak, kamu mengingatnya kan?" Namun dengan tatapan yang tajam Sua pun berkata, "Itu sudah lama, tetapi bertemu di saat seperti ini itu sangat tak terduga, Direktur Min."
Dan diketahui nasib dari orang-orang itu tak termasuk anggota yang mati karena menyerang Sung-il, termasuk Huang Guanho. 27 anggota tersisa diasingkan dengan pakaian dalamnya. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah The Guide yang muncul di tempat itu sembari berkata, "Semuanya, apa yang kalian lakukan sekarang? Apakah kalian merindukan aku? Terima kasih atas performa kalian. Aku juga memilih sebagai guide untuk babak 1 dan scene 2. Babak 1 scene 2 akan berjalan dengan 5 stage yang berbeda digabung menjadi satu. Kalau kalian memberikan performa yang baik, kalian akan berada di pusat dengan keempat stage samping. Kalian sudah tahu dengan stage lainnya, jadi kalian pasti menyadarinya kan? Karena area pusat tempat kita berada akan menjadi titik awal perjalanan misi, maka bonus spesial persiapan untuk bahaya telah disiapkan. Bersiap untuk membagikan bonus khusus." Dan di saat yang bersamaan banyak sekali silver box yang muncul di hadapan semua Awakener yang ada di sana. Dan sembari itu Sunho pun bergumam, "Silver box hadiahnya cukup layak, tetapi aku tidak peduli. Bonus yang kutunggu-tunggu adalah bonus tersembunyi dari babak 1 scene 2. Dan lanjut diperlihatkanlah The Guide yang mengatakan, "Aku berharap kalian akan menampilkan yang terbaik dengan bonus ini. Ayo mulai babak 1 scene 2. Dan di saat The Guide telah menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja sebuah menara daging menjulang tinggi ke atas langit. Melihat hal itu, di sini Sunho pun bergumam, "Menara yang diselimuti oleh tentakel itu memiliki 7 lantai. Kamu bisa mencapai setiap lantai dengan tangga yang ada di luar, dan setiap lantai memiliki lebih sedikit pintu daripada lantai sebelumnya. 7 pintu di lantai 1, 6 pintu di lantai 2, dan yang paling tinggi, lantai 7 hanya memiliki 1 pintu." Dan setelah memikirkan semua hal itu, Sunho pun berkata kepada Sung-il yang masih keheranan, "Jika aku tak kembali, maka carilah Mary." Dan diketahui Mary yang dimaksud oleh Sunho di sini, dia adalah Wu Yeon yang menggunakan kode nama Mary. Dan lanjut diperlihatkanlah Sunho yang bergumam, "Struktur dari babak 1 scene 2 untuk menyelesaikan semua pintu dengan waktu yang ditentukan ya." Dan beralih ke si Sung-il yang berkata, "Hah? Mary?" Tapi di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Sunho sudah menghilang dari pandangan Sung-il. Dan dengan sangat cepatnya diperlihatkanlah Sunho yang mendaki menara itu sampai menuju ke atas puncak. Dan nampaknya di sini Sunho memilih kesulitan tingkat lantai ke-7. Sembari itu Sunho pun bergumam, "The Egg Evil dan The Egg Virtus sangat bagus berada di paling depan. Tetapi masing-masing memiliki kemampuan utama. The First Evil, trait Man Who Overcome Adversity, dan Second Evil, skill Guest of Isis, dan Third Evil memiliki item Skeleton Dragon Worship, Even the by Undying, dan Fourth Evil memiliki item Zeus Lightning Spear, dan Five Evil memiliki skill Form of the Jinn, dan The Sixth Evil memiliki Set of Wave of Death, dan Seven Evil memiliki skill yang mematikan yang bernama Shiva Sword, dan Eight Evil yang memiliki item yang begitu bagus bernama Queen of Mother of the West Millennium Spider. Dan diketahui The First Virtus, skill yang paling mematikan darinya adalah Devil Sword, dan The Second Virtu, dia adalah Joshua, memiliki skill Osiris Domain, dan Third Virtu memiliki item yang mematikan bernama Dagger of the Clown, dan Fourth Virtu, dia adalah Michael, yang ditakuti darinya adalah skillnya yang bernama Hermetness, dan Five Virtu, yang ditakuti dari orang ini adalah traitnya bernama Passionate One, dan The Sixth Virtu, dia adalah pemilik asli dari skill Odin Wrath, dan itu adalah skill yang sangat mematikan, dan Seven Virtu memiliki item yang begitu langka bernama Laksim, Lucky Dagger, dan Egg Virtu yang diketahui dia adalah Suzuki bersaudara. Dia memiliki skill mematikan bernama Buddha Palm yang membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti. Dan di antara semua yang dimiliki oleh 8 Evil dan 8 Virtu, hanya ada satu yang dapat didapatkan di area pengujian, yaitu Skeleton Dragon Worship Even by the Undying, monster terkuat yang bisa didapatkan.
itu ada di lantai teratas menara. Sepertinya mereka ingin aku mengatasinya secara beruntun. Aku tidak peduli dengan semua hal itu. Dan sembari memikirkan hal itu, lanjutlah Sun Ho menebas satu persatu tentakel yang coba menghadang tepat menuju ke arahnya. Melihat hal itu, Sung Il pun menjadi bengong dan berkata dia berencana menyelesaikannya dari yang teratas sesuai yang diduga dari Odin. Dan sembari itu lanjutlah Sung Il mengingat perkataan dari si Odin sebelumnya, jika aku tidak kembali carilah Mary. Dan dia pun bertanya-tanya dalam hatinya, tetapi kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Apakah bahaya yang akan dihadapinya lebih sulit dibandingkan bahaya yang kami lalui selama ini? Dan beralih ke sisi Sun Ho yang nampaknya sudah berada di depan pintu dari lantai ke-7. Dan sembari itu diperlihatkanlah The Guide yang mendekat ke arahnya dan berkata, kamu melakukan hal yang tak terduga lagi. Mendengarkan hal itu, Sun Ho pun melirik ke arah The Guide dan berkata, beginilah aku melakukannya, jangan buang waktuku dan bukalah pintunya. Mendengarkan hal itu, tiba-tiba pandangan dari The Guide ini kembali ke wajah monsternya dan berkata, baiklah, semoga berhasil. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah sebuah pancaran cahaya menyilaukan berwarna keemasan menyinari tubuh dari Sun Ho. Dan tidak lama setelah cahaya kuning itu mulai menghilang, tiba-tiba saja sesuatu yang tidak diduga-duga terjadi, karena kini diperlihatkan lantai 7 dari menara itu meledak dengan seketika, yang sontak kali itu pun membuat Sung Il menjadi sangat terkejut. Dan dia pun hanya dapat membuka lebar-lebar mulutnya dan berkata, Odin! Dan setelah ledakan besar itu terjadi, diperlihatkanlah seekor monster muncul di hadapan mereka semua. Dan nampaknya di sini Sung Il menyadari akan perkataan yang dikatakan oleh Sun Ho sebelumnya untuk mencari Mary jika dia tidak kembali. Dan sembari itu lanjutlah Sung Il berkata, sebuah monster muncul dan bukannya Odin. Apakah dia akan merelakan hidupnya hanya untuk membunuh itu? Dan di sisi lain diperlihatkanlah monster Undying yang muncul dari dalam menara itu kini mulai meraung sekencang-kencangnya di hadapan mereka semua. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah sosok monster raksasa itu kini mulai mengepakkan sayapnya dan mulai terbang di atas udara. Melihat kehadiran monster yang besar itu, diperlihatkanlah Sung Il yang memerintahkan kepada semuanya, lari. Namun nampaknya di sini dia mencoba menahan monster itu agar tidak memangsa teman-temannya. Sembari itu dia pun bergumam, aku tidak tahu apa itu. Tapi yang aku tahu itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang telah kulihat sebelumnya. Dan dengan tubuh yang gemetaran diperlihatkanlah Sung Il yang mencoba melakukan pertarungan dan berkata, aku harus menyerangnya, tapi aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Sialan, baiklah, kemarilah kalau begitu. Bahkan jika aku mati di sini, aku tetap bisa melukaimu. Namun di saat monster itu sudah tepat berada di hadapan wajah dari Sung Il, tiba-tiba saja monster itu berhenti bergerak. Yang sontak kali itu pun membuat Sung Il menjadi bertanya-tanya, karena diperlihatkanlah monster itu membuka mulutnya lebar-lebar. Dan seorang pria muncul dari dalam tubuh monster itu. Melihat sosok pria yang berambut panjang di sana, di sini Sung Il menjadi semakin keheranan. Dia pun nampak tidak mengerti dengan semua hal itu. Namun tidak lama setelah itu diperlihatkanlah pria berambut panjang itu berjalan mendekat tepat menuju ke arah Sung Il. Tapi di saat yang bersamaan tiba-tiba saja tubuh dari pria berambut panjang itu kini telah ambruk di atas jalan. Yang sontak kali itu pun membuat Sung Il menjadi bengong sejenak. Dan setelah melihat pria itu secara seksama, di sini Sung Il pun berkata, apa? Tunggu, apa kau Odin? Dan sepertinya pria yang keluar dari mulut monster itu adalah Sun Ho yang selamat melakukan pertarungannya dan mendapatkan item yang dia incar sebelumnya. Dan setelah beberapa saat berlalu diperlihatkanlah para Awakener lain yang datang dari stage lain sudah sampai di tempat itu. Sembari beberapa orang membawa sebuah gendang dan mulai memukulnya sekencang-kencangnya. Tetapi di sisi yang lain diperlihatkanlah seorang pria berambut hitam yang berkata, siapa yang memimpin area di sini? Ayo bertarung. Ayo kita putuskan siapa yang akan memimpin babak 1 scene 2.
Namun di saat kekacauan itu terjadi, diperlihatkanlah Sun Ho yang tengah tersadar dari pingsannya. Dan dia pun langsung menatap sebuah benda yang tepat berada di tangannya. Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapan Sun Ho. Skeleton Dragon Worship, Event by the Undying, item ranking S. Ketika digunakan memanggil Skeleton Dragon Worship, Event by the Undying. Melihat hal itu, Sun Ho yang nampak sudah menjadi gondrong di sini, dia pun bergumam, "Aku tak bisa mengira berapa lama waktu telah berlalu, tapi melihat rambutku yang memanjang, kupikir memakan waktu sekitar 3 tahun. Dan nampaknya waktu yang berjalan di dalam menara itu tidak berpengaruh sama sekali dengan waktu yang berada di luar. Meskipun 3 tahun telah dilalui oleh Sun Ho di dalam menara itu, tetapi di luar menara itu hanya terjadi dalam waktu yang sekejap." Dan sembar itu lanjutlah Sun Ho bergumam, "Aku cukup lama saat menghadapi para penyembah Doom Enterguasto, dasar Lich dan Undead sialan. Sebenarnya puncak menara memandu ke Temple of the Dead, tapi aku malah diarahkan ke Land of the Dead dan berakhir menghabisi mereka semua di Endless Hellscape. Setelah quest assassination, ketika 100 Awakener mengincar hidupku, sistem menggunakan segala cara untuk mengeliminasiku. Selama pengaruh dari Doom Chaos tidak hilang dari sistem, situasi ini akan terus saja terjadi. Sialan, aku tidak bisa membayangkan kesulitan yang akan kuhadapi nantinya untuk merubah sistem ke tingkat itu." Namun di saat Sun Ho sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja terdengar suara dari Sung Il. "Odin, Odin, ternyata kau bangun lebih cepat ya. Apa kau baik-baik saja?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Sun Ho pun berkata, "Aku tak bisa tidur dengan suara yang berisik. Jadi apa yang terjadi di luar sana?" Dan di sini sembari memegang kepalanya, Sung Il pun menjawab, "Tidak ada, aku akan mengatasinya, kau lanjut tidur saja." Kelompok dari timur dan barat membuat keributan dengan mengajak bertarung. Sepertinya mereka ingin menjadi pemimpin untuk quest kali ini. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja raut wajah Sung Il berubah karena dia melihat benda yang berada di tangan dari Sun Ho sembari berkata, "Kalung itu, jadi kau mendapatkan tulang monster itu juga ya? Sebenarnya kau ini seberapa kuat?" Namun di sini Sun Ho berkata kepada Sung Il, "Ini hanyalah permulaan, terlalu cepat untuk terkejut." Melihat hal itu, di sini raut wajah dari Sung Il menjadi merasa gugup dan berkata, "Ya Tuhan, bahkan aku tidak bisa membayangkannya. Kau sudah memiliki inventory atau apapun, sepertinya itu bagus. Karena kau sudah bangun, bos, apa kau ingin melihat pertarunganku? Kelihatannya ini hanya permainan anak kecil bagimu. Hehehehehehe." Dan lalu setelah itu Kini Shin pun beralih ke arah luar. Diperlihatkan orang yang mendaru gendang sebelumnya nampak sedang bersiap-siap untuk melakukan pertarungan dengan kelompok lain yang datang dari arah barat. Dan di sisi lain diperlihatkanlah Sun Ho yang sudah keluar dari dalam ruangnya dan nampaknya dia ingin menonton pertarungan yang akan dilakukan oleh Sung Il. Sembari itu dia pun bergumam, "Merubah sistem secara random sepertinya efektif. Banyak orang yang bertahan dari yang ku ingat. Tapi itu cukup bagus. Kemungkinan bertahan hidup di stage lain kemungkinan juga meningkat. Tapi di mana Wu Yonhaya? Semenjak stage kita bersatu seharusnya dia sudah mencariku." Dan di saat Sun Ho sedang berjalan, tiba-tiba saja seorang pria melirik ke arahnya dan dia pun berkata, "Tunggu, bukankah itu kau? Itu kau bukan?" SMA Sineung tahun kedua kelas 4. Dan sembari itu orang yang berteriak sebelumnya mendekat ke arah Sun Ho dan berkata, "Benar kan? Rambutmu terlihat lebih panjang tapi yang lainnya tidak ada yang berubah. Hei, kau selalu terlihat cool seperti biasanya. Kamu terlihat mencolok waktu di SMA, tetapi kenapa kamu terlihat seperti ini? Aku tak melihat item apapun padamu. Senang melihatmu masih selamat. Apa kau mengingatku? Aku sangat mengingatmu." Dan ternyata orang ini adalah salah seorang pria yang dihajar Sun Ho sebelumnya pada saat dia masih bersekolah. Melihat kehadiran dari sosok pria itu, lanjutlah Sun Ho bergumam, "Sudah sangat lama aku tidak bingung seperti ini. Jadi aku cukup melupakan orang yang ada di hadapanku ini." Dan beralih ke sisi pria berambut pirang itu, dia pun bergumam, "Dasar bajigur, kau cukup bagus bertarung saat di SMA, tapi tidak ada apa-apanya jika kau tidak memiliki item.
Haruskah aku memberikannya beberapa item? Ya, itu tak perlu, anak-anak bisa bertarung saat mereka masih muda. Tetapi sekarang aku orang yang perkasa dan aku adalah seorang Awakener. Dan sembari memeluk tubuh dari Sun Ho, lanjutlah si pria berambut pirang itu berkata, hahaha, bagaimanapun senang melihatmu lagi kawan. Dan beralih ke sisi Sun Ho yang berkata, dari mana kau datang? Dan di sini pria berambut pirang itu pun menjawab, aku datang dari barat. Kau beruntung bertemu denganku. Bos Cayung akan menyelesaikan quest ini. Sun Ho yang mendengarkan semua hal itu, di sini dia pun bertanya kepada temannya, benarkah apa dia itu kuat? Dan lanjut si pria berambut pirang itu berkata, jangan meremehkannya. Kita sempat berganti pemimpin, tapi di akhir Bos Cayung menyelesaikan semuanya. Dia pemimpin yang hebat yang membuat kelompok kita berfungsi dengan baik. Kau pasti akan bergabung saat melihat kemampuannya. Mendengarkan semua cerita itu, di sini Sun Ho hanya pura-pura bodoh dan berkata, baiklah, aku menantikannya. Dan setelah itu kini Shin pun beralih memperlihatkan Sung Il yang berteriak dengan lantang, dengarkan, ayo lakukan hal yang mudah saja. Aku hanya akan mengalahkan kalian berdua saja. Serang aku secara bersamaan. Dan nampaknya di sini Sung Il menantang dua pemimpin dari dua grup yang berbeda secara bersamaan. Mendengarkan hal itu, Ji Hyun-woo yang diketahui dia adalah pemimpin area timur, dia pun berkata, jangan berubah pikiran ya. Dan beralih ke sisi wanita yang diketahui dia adalah pemimpin area barat bernama Lee Chae-young. Dia pun juga mengatakan, sepertinya kau meremehkanku hanya karena aku seorang wanita. Mari lihat saja sampai kau kehilangan lenganmu. Mendengarkan semua hal itu, di sini Sung Il nampak merasa marah. Sembari mengebarkan energinya, dia pun berkata, diamlah, apa kita akan bertarung dengan mulut? Datanglah kepadaku. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah kedua NPC itu mencoba menerjang tepat menuju ke arah Sung Il. Dan nampaknya pertarungan yang dihadapi oleh Sung Il kali ini akan menjadi terlihat lebih seru. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.